Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla al-Mujahidin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Al-Mukarram Bapak Muhammad Madun dan juga para pengurus yang lain serta para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam Senin ini setelah sholat maghrib kita sengaja hadir berkumpul untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Dan juga kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah lindungi kita dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan tentang bertobat ya. Ada tinggal beberapa hadis lagi. Ada hadis yang cukup panjang itu, tapi saya nggak baca semuanya itu. Hadis nomor 9 tentang bertobatnya sahabat Nabi. Waktu itu ada perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang paling berat lah. Jaraknya jauh, kemudian keadaannya panas banget begitu. Nah, ini membuat orang jadi segen-segenan perang. Ya, ada yang istilahnya ragu-ragu aja begitu bawaannya. Ikut usah ikut usah. Berhari-hari begitu. Kemudian udah sampai waktunya Nabi udah berangkat. Nah ini orang ikut usah ikut. Jadi bimbang terus. Akhirnya ketinggalan dia. Ya, dan gak ikut perang. Pada waktu itu perang Tabuk ini perang berat dan hukumnya wajib ini. Karena waktu itu umat Islam jumlahnya sedikit, ya, jadi menentang melawan bangsa Romawi. Ya, jadi semacam ada pertemuan perang begitu di suatu tempat namanya Tabuk. Ya, dari orang-orang bangsa Romawi dengan umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada perang itu yang Nabi nggak pimpin. Yaitu yang dipimpin oleh sahabat-sahabat, istilah kita panglima-panglima aja dah. Nggak langsung presiden turun. Tapi ini perang Tabuk ini Nabi turun. Ya, langsung begitu. Nah ada yang nggak ikut perang padahal dia udah cukup semuanya itu. Pedang udah ada, ya, kendaraan udah ada. Dulu kan namanya perang modal sendiri. Ya. Ini modalnya udah cukup tapi dia perang usaha perang. Pergi usaha pergi, begitu aja bimbang, akhirnya ditinggal. Ya, emang nggak ketahuan katanya, tapi ya Nabi kan maha, istilahnya dia mengetahui dari wahyu ya. Maka pada waktu itu ada beberapa orang, diantaranya 3 orang tuh yang terang-terangan ketika pulang Nabi dari perang Tabuk, ya, dia ngaton langsung minta maaf ya, karena emang sengaja nggak ikut perang. Alasan sakit kagak, alasan nggak punya perlengkapan perang kagak. Jadi bawaannya nggak perang aja. Akhirnya kata Nabi, urusan kamu ditunda. Ya, maksudnya nunggu keputusan Allah. Setelah itu datang keputusan Allah ya kepada Nabi supaya orang tersebut tuh yang 3 orang jangan ditanya. Ya, selama 50 hari itu nggak ditanya itu. Dia datang ke masjid ya untuk sembahyang berjamaah, nggak ada yang tanya, udah di ke pasar nggak ada yang tanya, gitu. Artinya itu hukuman itu 50 hari begitu. Ada tambahan lagi hukuman, setelah 40 hari dia nggak boleh berkumpul dengan istrinya, bukan diceraiin, misah aja dulu, hukuman juga. Jadi hari pertama sampai hari 40 dia masih bersama istri, tapi hari ke-41 nggak boleh kumpul lagi, supaya misah dulu. Istilahnya istrinya itu pulang ke rumah bapaknya, dia sendirian itu. Sampai hari ke-50, bukan main, dunia sempit.
dunia sebesar daun kelor, begitulah. Ya, berat sekali. Tahu-tahu karena memang dia benar-benar udah bertobat, minta maaf, turun ayat Al-Quran. Nerangin mereka langsung, cuman nggak disebutin namanya begitu. Artinya atas 3 orang itu yang pernah nggak ikut perang, diterima taubatnya. Digirang banget udah. Ya, cuman istilahnya ya berat itu semacam hukumannya itu. Jadi Nabi dan umat Islam dilarang bertanya kepada 3 orang itu selama 50 hari. Ya, karena dia melanggar. Nah itu juga alasan, kan dibilang kan nggak boleh nanya istilahnya lebih dari 3 hari. Tapi di sini karena dia melanggar peraturan, jadi dibolehkan. Jadi nggak nanyanya bukan kepentingan pribadi, tapi kita nggak nanya misalnya lantaran dia nggak sembahyang terus begitu. Kalau dikasih baju, udah dinasehatin, nggak sembahyang terus. Nah, itu boleh juga, jangan tanya itu. Secara hukum boleh. Ya, walaupun lebih dari 3 hari kita nggak tanya. Tadi ini 50 hari malah nggak ditanya itu dia. Ketika dia membuat pelanggaran begitu. Jadi nggak ditanyanya lantaran dia membuat pelanggaran agama. Jadi bukan pelanggaran yang menyangkut pribadi, tapi menyangkut agama. Itu bolehlah nggak ditanya ya, beberapa hari pun. Istilahnya sampai seumur hidup juga. Selama seumur hidup dia nggak sembahyang, jangan ditanya. Ada yang bilang nggak apa-apa, ya nggak dosa tuh yang nggak nanya ya. Karena dia nggak nanya tujuannya kan kebaikan, biar dia merasa dah begitu, biar dia merasa sempit di dunia ini, maka disembahyang dah kan begitu. Ya, tapi dia nggak sembahyang terus, ya udah jangan tanya terus. Itu dibolehkan dalam agama ya. Ya semacam mendidik, cuman memang agak keras begitu. Baik, itulah hadis nomor 9 yang begitu panjang. Nah, saya nggak baca. Hadis nomor 10. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim. Imran ibn al-Husain al-Huzai radhiyallahu anhuma. Ini masih cerita taubat. Ya, jadi sebagaimana yang saya terangkan dulu, taubat itu kan supaya nasuha istilahnya, supaya tobat benar, ya bukan tobat bohong. Supaya tobat itu jadi tobat benar, itu patokannya bukan ini bukan itu, patokannya yaitu memenuhi syarat begitu. Kalau syarat-syarat tobat terpenuhin, ya nasuha begitu, tobat benar. Kalau enggak ya enggak. Nah syaratnya kan kalau dosa kepada Allah hanya 3, berhenti dari berbuat dosa, kemudian menyesal perbuatan dosa yang dulu, dan yang ketiga niat nggak balik lagi. Itu aja. Kalau itu ada waktu bertobat, sah tobatnya. Yang akan datang ya tadi kan kita udah niat nggak balik. Nah itu maunya kita begitu. Tapi kan kita nggak tahu nanti. Iya, walaupun kita nggak pengen, nggak ada keinginan nggak. Tapi sewaktu-waktu kita nggak tahu, itu namanya manusia tetap manusia. Ya seandainya kecebur lagi ya tobat lagi, begitu aja terus. Jangan dibilang itu tobat sambal. Nggak bisa tobat sambal karena dia udah memenuhi syarat. Nah itu dia bisa balik lagi, ya apa boleh buat. Dulu kan dia udah niat, udah bersikeras, ya, udah bercita-cita, gogah balik lagi. Ya, tapi kan orang tetap orang. Mau dibilang apa? Nah, kecebur lagi, bertobat lagi, ya begitu saudara-saudara. Nah cuman kalau dosa kepada Allah kepada manusia tambahin 1 tuh udah diberesin urusannya kan begitu. Nah ini hadis ya menerangkan tentang seseorang dikatakan berzina ini. Nih, an-namra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita, seorang perempuan dari suku Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi. Wahiyya hubla, ketika didatang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Sebetulnya dia memang istilahnya berbuat yang haram alias berzina, kemudian hamil. Sebetulnya dia bisa tobat diam-diam aja. Ini kan dosa kepada Allah. Ya, perzinaan dosa kepada Allah. Ya, yang penting berhenti berzina, niat gak balik lagi dan menyesali perbuatan. Udah sah. Emang kan zina itu ada hukumannya, yaitu yang telah menikah dirajam sampai mati alias disambitin.
yang belum menikah dipecut 100 kali, ditambah dengan 1 tahun diasingkan dari tempat kelahirannya. Misalnya dia berzina, anak muda di Jakarta, asingkan ke Surabaya sono. Ya, begitu selama setahun, kalau boleh pulang ke Jakarta. Nah, itu hukuman yang dibuat oleh agama. Ya. Nah, ini ada orang perempuan dia hamil. Ya. Ini perempuan dari suku Juhainah. Diceritakan datang istilah saya ngaton dia nih, nggak disuruh. Dia kalau tobat diam-diam, oke udah, tobat diam-diam ya sah. Ya, cuman dia pengen mungkin lain, dia pengen istilahnya bersih banget dah istilahnya, meyakinkan 1000% begitu kali. Ya, itu hak dia kan. Dia pengen minta dirajam, mau dibilang apa? Minta dihukum. Ya jarang terjadi kan. Lagi zaman sekarang nggak ada, saya emang salah, siap dihukum, begitu. Siap diborgol ini, emang saya salah. Dipanggil kagak, dicari kagak, dilaporin kagak, didatangnya sendiri. Ya nggak ada sekarang. Susah. Ini zaman Nabi nih, ada perempuan, dia hamil katanya, minaz zina, dari perzinaan. Kebetulan dia udah menikah, begitu. Maka hukumnya rajam sampai mati. Maka tuh waktu ngerajamnya tuh bagaimana itu? Ada ulama mengatakan kalau perempuan ini ya dipendem separuh badan supaya auratnya ya ketutup dan nggak kelihatan. Kalau dia diri kan repot, ntar disambitin, aduh, kesingkap ntar, ntar kororodan lagi, ya, repot lagi urusannya. Maka begitu. Kalau orang laki enggak katanya, nggak usah dipendem, diri aja situ, sambitin. Nah, ya begitu, ada beberapa pendapat itu. Itu sih hanya cara lah. Begitu. Faqalat, berkata ini perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasul, asabtu haddan, saya ini kena dihukum, artinya saya berhak dihukum. Fa'akimhu alayya, maka dirikanlah hukuman tersebut atas saya, alias minta dihukum. Nah, Nabi ya ketika mendengar ya laporan ini langsung dari yang bersangkutan, ya sudahlah, ini namanya kan iqrar begitu. Bahasa katanya ikrar. Membuat pengakuan. Ya. Dalil yang paling hebat ngaku tanpa dipaksa. Kalau dipaksa nggak boleh hukumnya. Itu dalam hukum yang namanya pengakuan nggak ada paksaan. Harus sukarela begitu. Sehingga kalau begitu pengakuan itu pangkatnya tinggi sekali. Dalil, alasan paling tinggi. Baru nomor 2 pakai saksi. Kalau pakai saksi lu ngaku kagak ada saksinya cukup 4 orang dihukum. Enggak saya berzina, enggak begitu ya. Enggak tuh enggak ini. Enggak laku dah istilahnya. Yang dilihat ada 4 orang bersaksi, saya bersaksi begitu. Kata si A, kata si B, saya bersaksi. Ngomong semua tuh dah, benar-benar melihat dia demikian begitu. 4 orang, wallahi, pakai wallahi. Ya. Kalau dia salah, entah dia dikutuk itu orang saksi. Nah kalau pakai saksi itu 4 orang itu dia mau bilang enggak, mau bilang iya, enggak, ya pokoknya sama aja lah. Kalau ini emang pengakuan, enggak pakai saksi. Nah pengakuan itu adalah kelas tinggi itu. Paling bagus pembuktian yang paling bagus adalah ikrar. Ya. Nomor 2 baru saksi gitu. Nah ini ngaku aja nih ikrar nih. Maka Nabi memanggil keluarganya ini, walinya nih. Dikatakan pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi memanggil walinya, wali ini perempuan. Ya entah bapaknya, entah siapa, abangnya atau encingnya yang ngurusin dia begitu. Faqala, Nabi bersabda. Jadi ini perempuan nggak bisa langsung dihukum karena ada bayinya. Kalau dihukum, bagaimana dong bayi itu? Ya, istilahnya menghukum orang yang nggak berdosa, begitulah. Maka Nabi tunda, sehingga Nabi panggil kemari walinya, ya keluarganya. Begitu.
Kemudian setelah keluarganya datang, maka Nabi memerintahkan ahsin ilaiha, wahai keluarga perempuan, berbuat baiklah kepada dia. Disuruh berbuat baik. Boleh jadi kan ketika ini perempuan ngaku dia berzina, keluarganya bisa ngamuk, marah, lu goblok banget, lu mencemarkan nama. Waduh. Tapi Nabi ingatkan, jangan begitu. Ya, tetap kamu berbuat baik kepada dia, perlakukan dengan baik, ahsin ilaiha begitu. Kemudian Nabi melanjutkan perintahnya nih kepada keluarga si perempuan, fa idza wada'at, bila mana nih anak kamu ini melahirkan, ya, fa'tini, maka bawa kemari, datangkan kemari atau bawa kemari. Cerita singkatnya, ya udah melahirkan, itu pun harus dikasih waktu lagi setelah melahirkan, dikasih waktu untuk nih bayinya menyusu. Kan dalam Islam kan menyusu itu paling tinggi 2 tahun. Itu jangan lebih dari 2 tahun begitu. Anak menyusu paling tinggi 2 tahun. Paling banter umurnya 2 tahun. Ya kurang nggak apa-apa begitu. Ya. Nah ini ceritanya memang demikian, cuman nggak disebutkan dalam teks hadisnya ini. Jadi cerita singkatnya, fafa'ala, maka wali tersebut melaksanakan perintah Nabi. Ya. Dan setelah selesai, maka itu wali membawa tuh perempuan kepada Nabi. Nabi tinggal perintahkan sahabatnya nih, fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintahkan para sahabatnya untuk membawa ini perempuan ke tempat perajaman. Ya disaksikan. Ya, bahasa kampungnya di lapangan udah. Ya. Kemudian cerita singkatnya nih, fasuddat alaiha thiyabuha. Baju-bajunya tuh diikat ya supaya enggak kesingkap nanti waktu disambit. Cuma di sini enggak disebutin apakah dipendam atau enggak. Itu menurut beberapa hadis yang nggak disebutkan di sini, itu dipendam sepinggang lah perempuan. Ya, ntar bajunya tuh diikat lah, ya supaya nggak kesingkap ketika dia berontak-berontak waktu disambitin. Ya. Jadi pasuddat alaiha thiyabuha, maka diikatlah pakaian itu perempuan. Ya, setelah dipendam tuh, ya seperut begitu, ya, sepusar. Summa amara biha, kemudian Nabi perintahkan supaya disambit. Dan baru jimat, disambitlah itu perempuan. Cerita singkatnya mati udah. Emang sampai mati patokannya. Ya, itu ukuran batunya jangan terlalu gede. Terlalu gede cepat mati katanya. Jangan terlalu kecil, lama matinya. Jadi sedang aja dah. Sedang gitu ya. Jadi begitu. Habis dia mati ya biasa dimandiin, di semuanya dah. Bayangin. Summa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi mensolatkan. Nah ini yang membuat agak tercengang ini Umar bin Khattab ini. Kok dia habis berzina dihukum kemudian Nabi solatin begitu. Faqala lahu Umar, berkata Umar kepada Nabi Muhammad, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Kenapa engkau wahai Rasul mensolatkan dia sedangkan dia kan telah berzina? Istilahnya orang berzina ya dosanya sablak-ablak lah begitu. Kenapa disolatin begitu? Maunya Umar udah nggak usah disolatin. Apa jawab Nabi? Qala, ya Umar kan belum tahu. Maka Nabi menjawab, qala laqad tabat taubatan. Sungguh ini perempuan telah bertobat katanya. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasa'adhum. Sungguh ini perempuan telah bertobat dengan sebenar-benarnya. Seandainya tobatnya ini dibagi-bagiin untuk 70 orang yang berada di kota Madinah yang punya dosa. Anggaplah ada 70 orang di kota Madinah yang punya dosa. Dibagi-bagiin tobatnya. Niscaya mencukupi mereka. Maksudnya ini tobatnya di perempuan udah benar-benar ini. Saking hebatnya nih kalau dibagi-bagiin semuanya kedapetan. Ya, saking banyaknya tobatnya perempuan. Saking benernya ya. Saking sungguh-sungguhnya. Jadi Nabi menyanjung lah istilahnya. Nabi memujilah ini perempuan.
Tadi Umar mengatakan kok disembayangin, Nabi balikin, ini Umar tobatnya jempol banget ini. Ya, jempol ini, 4 jempol kan begitu. 2 jempol tangan, 2 jempol kaki. Kan begitu. Seandainya dibagi-bagiin untuk 70 orang yang berdosa, ya, niscaya mencukupi itu, kebagian semua. Ya. Begitu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Tidakkah kamu mendapatkan wahai Umar perempuan yang paling afdol, yang menyerahkan dirinya kepada Allah katanya. Apakah kamu pernah mendapatkan ada perempuan menyerahkan dirinya itu kepada Allah, berserah diri, ya, biarin dihukum begitu. Ya nggak ada lah katanya pada waktu itu. Ya, jadi di sini Nabi memujilah ya, perempuan tersebut. Dia dengan sukarela, ya, ya, menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siap dirajam, ya, siap disambitin. Ya memang sebenarnya kan semua orang bakalan mati ya. Jadi sama aja sih, mati dirajam, mati ya ketabrak, mati ya sakit, nggak sakit dulu. Yang penting kan mati semua. Ya mati-mati semua. Artinya nggak ada beda sih sebetulnya. Cuman beda mungkin duluan atau mungkin disambit atau bagaimana ya. Yang penting semuanya mati itu. Jadi ini bukan hal yang aneh ya. Jadi ada seseorang siap menerima hukuman walaupun biarin meninggal. Emang dia yang salah, dia ngaku begitu. Jadi sekarang dia bersih banget udah. Bersih banget itu. Jadi udah bersih. Insya Allah istilahnya kalau seseorang udah dihukum di dunia, insya Allah di akhirat sih nggak dihukum lagi begitu. Ya bahkan juga kalau nggak dihukum di dunia, tapi dia bertobat ya nggak juga. Tadi kan saya bilang yang paling pokok kan tobat. Ya, yang paling pokok tobat. Itu hukuman diperuntukkan kalau ada orang ketangkep misalnya, kan mesti dihukum. Tapi ya boleh juga ada orang nggak ketangkep, emang dia nyerahin diri, emang dia pengen minta dihukum. Jadi kesimpulannya bahwa orang tersebut nih perempuan betul-betul dah dia dipuji oleh Nabi karena menyerahkan dirinya untuk dihukum, bahkan hukumannya hukuman mati ya. Begitu saudara-saudara. Jadi hukuman dunia bisa menghapus hukuman akhirat. Itu harus diiringi. Jadi hukuman dunia bisa menghapus hukuman di akhirat bila mana diiringi dengan tobat. Kalau nggak iringi dengan tobat, waduh, jadi sia-sia ntar hukuman dia di dunia, ya, ntar di akhirat ya tetap dihukum. Maka tobat juga diiringi dengan hukuman itu. Ya. Seperti orang membunuh, kemudian kan di dalam Islam yang membunuh dan terbukti dibunuh lagi. Sebelum dieksekusi istilahnya, sebelum dihukum mati, dia bertobat kudunya. Kalau nggak bertobat, aduh, iya, kayak pengen ngerjain lagi. Jadi hukuman itu ntar sia-sia lagi. Sayang-sayang istilahnya, nggak dimanfaatin. Tetap bertobat, tetap dihukum. Gitu. Karena memang udah ketangkep. Kalau belum ketangkep, bisa dah. Bertobat aja, nggak usah dihukum. Yang penting urusannya sama tuh orang dia diberesin misalnya. Gitu. Nah kalau emang dihukum, apa boleh buat udah ketangkep. Divonis sama hakim, ini orang harus hukuman mati, hukumannya didor, kan begitu. Taubat buru-buru, berzikir buru-buru udah. Ya. Bahkan itu secara Islam juga secara pemerintahan, orang sebelum dihukum mati itu ada ustadznya datang, namanya rohaniawan. Ya, ahli rohani ya ustadz, kalau orang Kristen pastor kali, ya, didatengin udah. Disuruh ayo dah tobat begitu. Emang ajal kamu ya ntar subuh dihajar kan begitu. Biasanya tuh hukumannya ya subuh-subuh atau sebelum subuh kali. Di sono di Nusa Kambangan. Ya, disuruh berdiri didor udah. Ini mati udah. Ya, yang penting bertobat itu.
Baik saudara-saudara, seperti narkoba itu hukumannya hukuman mati. Kalau memang dia yang salah ya bertobat, minta maaf kepada orang-orang yang disakitin kan. Ya, didor dah, ya udah, mudah-mudahan bersih, mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau didor belum bertobat itu yang repot. Jadi didornya ya agak sia-sia begitu, karena dirinya secara keinginan sukarela nggak ada tobat. Ya. Baik saudara-saudara, selanjutnya hadis nomor 11 juga tentang tobat ini. Nah ini tobat dari berbuat dosa yang sifatnya batin. Kan ada dosa lahiriah, ada dosa batiniyah, dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir nih ya mencuri, merampok, berzina dan seterusnya. Dosa batin ya di hati kita. Di hati kita. Saudara, saya nyari-nyari itu. Perbedaan antara hati dengan akal itu agak sulit sekali itu. Ada beberapa perbedaan. Ada yang pertama seorang ulama. Saya pahamin dia mengatakan begini. Perbedaan akal dengan hati, akal itu mula-mula menerima. Ya entah dari mata, dari kuping, dari ya dilihat begitu sesuatu, diolah oleh akal katanya. Setelah diterima oleh akal, baru diendapkan di hati. Itu ada ulama pertama bilang begitu. Jadi semua masalah itu diterima oleh akal dulu, baru ntar ditaruh di hati begitu. Ada malah terbalik saudara-saudara. Jadi segala sesuatu diterima oleh hati. Nah, jadi hati itu disebutlah dalam bahasa Arabnya alatul idrok begitu. Alat untuk mengetahui. Bukan akal katanya. Hati itu yang alat untuk mengetahui. Alatul idrok begitu. Kalau akal alatul dobt. Alat untuk mengatur. Artinya mengikat. Seandainya bagus, kata akal ya diterima begitu. Kalau kata akal, wah ini jelek nih, oh jangan dah begitu. Ya, misalnya nih sifat apa ini? Ini kan cerita tentang kita disuruh bertobat dari sifat-sifat yang buruk. Anggaplah sifat riya. Ya, kita ini atau saya pengen berbuat baik, tujuannya ingin dipuji. Ya, walaupun di mulut saya nggak pernah ngomong, tapi di hati saya ada pengen dipuji. Pengen disanjung begitu. Ya. Nah ini penyakit. Saya harus bertobat begitu. Nah prosesnya itu ada sifat riya tadi itu mula-mula diterima oleh hati langsung. Ya, hati langsung nerima. Kemudian kata akal, cuma ini akalnya akal yang benar. Jadi emang dua-duanya ini akal dikasih makan, makanannya agama. Hati dikasih makan, makanannya nah, ntar tuh keduanya akan berusaha menyaring. Ya. Nah kadang-kadang ada orang udah mantap ilmunya, ya, tapi ada kadang-kadang perasaan pengen dipuji. Nah akalnya memang sering dibawa ke pengajian, di begitu, akalnya ngomelin. Kata akal tuh jelek itu, haram tuh, ntar palanya hilang. Ya dah nggak jadi begitu. Jadi akal tukang ngomel nih. Cuman dia bisa ngomel kalau dia ada ilmunya. Kalau hatinya nggak pernah diisi dengan agama, akalnya nggak pernah diisi dengan agama, ya semuanya ngumpul yang jelek-jelek udah, ngeres semua udah, ya, ngeres semua. Jadi dua-duanya ini akal pikiran, hati supaya diisi dengan kebaikan. Memang ini pendapat yang kedua ini kayaknya cocok nih sama saya. Karena ada hadis tuh menerangkan tentang hati manusia kan suka bolak-balik. Ya, hati suka bolak-balik begitu. Jadi ketika tuh hatinya pengen riya, emang boleh nih, enggak nih kan begitu. Jadi dia masih bimbang begitu. Nah karena dia ngerti, dia punya ilmu agama, wah ini riya enggak boleh. Nah, ini akal yang ngomel nih. Akal yang ngiket begitu. Itu kata-kata aklun dari kalimat akola. Akola artinya mengikat.
supaya enggak ngawur. Ya, ibarat banteng dicamok begitu. Diikat dia. Kalau nggak diikat, binal. Ya, jadi ini akal ini adalah pengikat. Pengikat apa yang timbul di hati kita yang jelek-jelek. Ya, diomelin. Ya, tapi tadi dengan syarat akalnya diisi dengan agama. Itulah yang Nabi disuruh belajar itu. Tuntut ilmu, diisi akalnya, diisi hatinya. Ketika menyimpang, maka ada yang ngomel. Jadi nasihat dari diri sendiri. Itu yang hebat itu. Ya, kadang-kadang dari orang lain. Ya, akalnya belum sampai, ya, akalnya belum bisa beda-bedain, maka ada nasihat orang lain. Lu mesti begini nih, ini kan begini haram. Kalau itu kan boleh begitu. Akalnya pikirin begitu. Wah, iya ya. Nah, udah dah, saya terima begitu. Maka sifat hati yang jelek dibuang. Akal tuh yang ngomel. Nah, itulah dua macam. Ya. Tapi sekarang juga saya masih belum pas itu, masih bingung aja itu. Cuman doyongnya itu yang tadi tuh dah, yang dua tuh. Ya, artinya hati dulu tuh nerima suatu masalah. Kalau memang jelek, maka diikat, artinya dibuanglah oleh akal. Akal itu pengikat biar enggak binal, enggak sembarangan gerakannya itu. Nah, itu perbedaan antara akal dan hati. Dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Hati itu kan bahasa Arabnya kolbun. Kolbun ada dua arti sebetulnya. Ada kolbun artinya jantung. Bukan itu yang dimaksudkan dalam agama. Tapi kolbun yang dimaksudkan adalah hati. Ya, istilahnya apa itulah? Ya, sesuatu jiwalah. Ya, apa yang di dalam jiwanya ini. Jadi kolbun tuh bahasa Arab, ya, maka tuh kalbun itu digambarin kayak apa itu yang ada cinta itu, ada panah itu bentuknya, apa namanya? Iya, I love you itu, cuman gambarin tuh begitu tuh. Iya, itu jantung itu, ya, jantung begitu, ya, itu jantung manusia begitu emang. Tapi itu organ tubuh, bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Itu organ tubuh, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi sesuatu yang abstrak lah di dalam adanya, dalam jiwa kita ini. Ya. Jadi emang kadang-kadang hati sama otak ini ya nyambung ini. Ya, emang sulit, tapi yang penting tadilah, yang penting ya kita isi hati kita isi akal kita dengan ilmu itu yang istilah sekarangnya filternya itu, bisa menyaring yang jelek-jelek itu, yang jelek ya kebuang lah, yang bagus dinenebin, ditempatin di hati. Ya, begitu saudara-saudara. Nah, ini tentang penyakit hati. Ada hadis berbunyi wa an ibni Abbasin wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau anna libni adama wadiyan, seandainya bagi manusia ada satu lembah, wadi, satu lembah. Itu definisinya tuh wadi, lembah, biasanya tuh antara gunung dengan gunung. Di tengah-tengah tuh agak legok bawah. Itu biasanya dulu banyak air begitu. Ada rumput-rumput gitu. Namanya lembah begitu. Kalau kita bilang segudang atau sesawah lah, seandainya manusia udah punya wadiyan min dhahab, satu lembah dari emas. Maka apa yang terjadi? Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Dia pengen dua lembah. Artinya apa ini? Manusia punya sifat serakah. Dari sononya memang udah ada. Begitu. Tinggal kita bisa buang apa enggak. Itu. Dia ada di hati kita. Nanti akal ngomel ini enggak boleh nih serakah. Agama melarang begitu ya. Apa serakah? Serakah itu yang dikhawatirkan milik orang lain, itu namanya serakah. Kalau punya dia sendiri digegares, biarin, nggak menyangkut orang lain nggak rugi, begitu. Ya, dia nggak bagi urusan dia itu. Ya, itu kan bagi hukumnya sunat, kecuali bagi hukum yang wajib namanya zakat, lain lagi itu. Ya, jadi ini ada hadis seandainya manusia punya satu lembah dari emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka dia pengen punya dua lembah emas. Katanya, ntar udah dua lembah, terus tiga. Emang begitu memang. Ya, mungkin saudara merasakan begitu,
Kita ini bikin tua sama duit kenal aja udah. Kali juga gue gak duit kan begitu. Aneh ini. Ya mau kata apa, emang dari sononya begitu. Ya emang dari sononya begitu. Cuman paling kita disuruh supaya menjaga lah begitu. Nah ini orang gak mau berhenti dengan harta katanya, wala yamla afahu illa turab. Dia gak bakalan berhenti katanya. Dia akan tidak akan istilahnya terus memenuhi mulutnya. Wala yamla afahu. Dia akan terus memenuhi mulutnya ya sampai dia meninggal, yaitu makan debu, makan tanah. Di kuburan makan tanah. Kan mukanya kan di ngadepin ngulon kan sunatnya kan dibuka tuh mukanya biar entuk ciumin bumi begitu, ciumin tanah begitu. Nah baru berhenti tuh kalau di situ dah katanya. Kalau belum dikuburin belum berhenti katanya. Jangan-jangan kalau nggak dikuburin dibangun lagi kali. Emang belum mati kalau begitu. Ya. Wala yamla afahu, tidak akan ya, penuh mulutnya. Arti sebenarnya begitu. Wala yamla afahu, tidak akan penuh mulutnya kecuali at-turab. Jadi mulutnya nggak bakalan penuh tuh dengan harta. Walaupun udah 2 lembah, 3 lembah belum penuh. Nah kalau udah dimakan tanah itu baru berhenti dah. Ya, illa turab begitu. Nah ini nih katanya sifat jelek. Nah ini hadis lanjutannya wa yatubullahu ala man taba. Allah nerima tobat orang yang bertobat. Dalam hal ini yang kita bicarakan, Allah menerima tobat orang yang tobat. Maksudnya orang yang punya sifat serakah, ya itu dia bertobat. Maka Allah terima. Jadi dosa apapun dia, entah itu dosa lahiriah, ya, batin, di dalam hati, ya, kemudian dia bertobat, Allah terima. Ya, ada sifat riya, dia bertobat, Allah terima. Begitu. Sifat enggak ikhlas, ya, dia bertobat, Allah terima semuanya dah. Ya, jadi bukan saja dosa kepada kepada manusia dalam bentuk dosa zahir, tapi dosa dalam arti bentuk batin di dalam hati. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis terakhir dari Abu Hurairah tentang tobat juga ini. Nabi bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Kata-kata yadhaku, Allah tertawa, tapi nggak boleh itu kita artiin begitu. Kalau bilang Allah tertawa, entar Allah kayak manusia. Sedangkan Allah tidak menyerupai sesuatu, manusia sesuatu. Jadi maka sini para ulama mengartikan yadhaku di sini artinya Allah ini yaitu meredoi. Allah mencintai, meredoi begitu. Yadhakullah subhanahu wa ta'ala, Allah meredoi ila rajulaini kepada 2 orang. Yaqtulu ahaduhumal ahar, salah satunya membunuh yang lain. Maksudnya si kafir ya, membunuh orang Islam ketika berperang. Nah orang Islam terbunuh, dia mati syahid. Akhirnya dia masuk surga begitu. Si kafir yang membunuh bertobat. Ya, si kafir yang membunuh bertobat masuk Islam. Ya, ketika dia masuk Islam, dia ikut perang perang selanjutnya, dia meninggal. Nah, inilah katanya 2 orang, dua-duanya dimasukin ke surga dan Allah redha kepada mereka. Ya, yang pertama dia orang Islam berperang, ya. Yang kedua dia bukan orang Islam, membunuh orang Islam, tapi kan akhirnya dia bertobat. Jadi dia bertobat dari kekafiran. Jadi tobat itu dari dosa apa aja lah, termasuk kemusyrikan, apa aja, yang penting ngikutin peraturan tobat gitu. Jadi saya ulangi nih, yadkhulanil jannah, kedua orang itu masuk surga, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang pertama berperang di jalan Allah, dia terbunuh, mati syahid. Summa yatubullah alal qatil. Yang kedua si pembunuh. Ya, dia bertobat dan Allah terima tobatnya dengan cara payuslimu, dia masuk Islam, dia ikut berperang perang selanjutnya, payustashhad, dan dia mati syahid juga. Dua-duanya mati syahid katanya, maka dua-duanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara-saudara ya. Kayaknya udah isya ya? Belum. Masih kurang sedikit. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya?
Baik. Sambil nunggu saudara-saudara waktu Isya ya. Jadi saya ulangin sedikit bahwa tobat itu adalah wajib hukumnya. Apapun tuh, gedenya tuh dosa. Nggak pandang bulu. Dosa kafir sama dosa menyekutukan, itu dosa paling gede itu. Dosa paling gede dan nggak ada lagi. Membunuh masih di bawah, berzina masih di bawah, makan riba masih di bawah. Yang paling tinggi itu tuh, dosa kafir sama dosa kemusyrikan, ya, menyekutukan Allah begitu. Tapi selama bertobat, ya Allah terima, nggak ada yang menghalangin. Paling yang paling pokok yaitu cara bertobat, itu yang paling pokok. Ya. Yang paling pokok cara bertobat dilaksanakan. Kan kadang-kadang yang nggak dilaksanakan cara bertobat ini, nggak ada penyesalan. Bagaimana mau diterima? Harus ada nyesel. Nggak ada niat, tidak akan balik, nggak ada begitu. Tobat aja, berhenti aja. Kalau orang berhenti aja, belum tentu berhenti beneran. Kayak ada yang ngancem, ntar ada kesempatan. Tapi kalau udah tobat, ada kesempatan juga dia nggak akan kerjain. Kalau ada penyesalan, ada niat nggak balik lagi, begitu. Ya. Begitu. Jadi tobat dari dosa apapun besarnya itu dosa, maka selama mengikuti aturannya, maka tobat itu ya akan diterima. Kemudian tobat itu menghapuskan semua dosa. Ya, ada hadis begitu memang. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, ya udah nggak punya dosa. Yang penting ikutin aturan, begitu. Ya, nggak ada dosa. Ya. Ada hadis lagi yang berbunyi, al-Islam yajubu ma qablahu. Dengan dimasuk Islam menghapus dosa-dosa seluruhnya yang telah lalu. Jadi itu orang kafir, anggaplah dia kafir sampai umur 70 tahun. Ketika 70 tahun dia taubat. Habis taubat meninggal besok. Ya diampunin. Habis semua. Begitulah ya agama Islam ini. Jadi dia mudah. Selama orang mau benar-benar, tetap aja pintu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuka lebar-lebar begitu ya. Kemudian ya taubat itu bukan saja dosa yang kita kerjakan dari anggota kita, dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa perut begitu, dosa mulut, dosa kuping, ada dosa hati. Itu yang paling susah itu. Itu yang paling susah. Karena enggak semua orang menyadari. Jadi dosa di hati kita, kita bakalan sadar kalau kita mempelajari. Kalau kita nggak mempelajari ya udahlah. Merasa kita benar terus. Ini yang sulit memang. Ini yang susah. Istilahnya noda-noda. Di muka ada item-item, gampang dihilangin. Tapi di hati ada noda, ya mungkin nggak kelihatan dah. Ya, susah itu. Tapi tetap kita berusaha ya. Tetap berusaha untuk yaitu bertobat termasuk dari dosa hati kita ya. Udah Isya? Udah? Udah. Mari saudara-saudara kita akhiri dengan membaca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah lindungi kita dari segala macam wabah termasuk wabah virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ya muhaimin ya salam ya zal jalali wal ikram. Sallimna wal muslimin min at-ta'un wal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.